Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di Kisah Channel, tempatnya cerita-cerita gokil dari Timur Tengah yang dibalut gaya kekinian ala kita-kita. Sebelum kita mulai, yuk bareng-bareng kita berdoa dulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, rezeki yang lancar kaya, dan kebahagiaan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pernah kepikiran nggak sih, ada seorang sultan Arab yang disuruh nyangkul sawah? Iya, nyangkul beneran pakai cangkul kecil banget, kayak mainan bocil. Dan semua itu gara-gara si jenius nyeleneh, Abu Nawas. Cus, langsung aja kita bahas kisah super kocaknya. Di suatu pagi yang cerah di negeri gurun pasir yang subur, sang sultan Arab sedang duduk resah di istana megahnya. Meski emas numpuk, tapi hatinya panas. Pasalnya, rakyatnya tiap hari ngeluh soal panen yang makin hari makin ambiar. Tanah kekeringan, hasil panen nyaris nggak cukup buat makan sebulan, dan semuanya nyalahin kepemimpinan sang sultan. Dengan muka penuh kekhawatiran, Sultan Arab akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Bukan buat ngasih hadiah, tapi buat ngetes. Soalnya nih ya, Abu Nawas dikenal sebagai orang paling pinter ngomong di seluruh negeri. Tapi bisakah dia membuktikan kalau dia juga jago kerja keras? Tanpa basa-basi, Sultan Arab pun kasih tantangan. Abu Nawas harus mencangkul 1 hektar sawah milik kerajaan, sendirian, tanpa bantuan siapapun. Abu Nawas yang udah terbiasa main strategi, cuma senyum nyantai. Dia mengiyakan tantangan itu, tapi ya namanya juga Abu Nawas. Dia kasih syarat kecil. Syaratnya? Sultan Arab juga harus ikut mencangkul bareng dirinya. Awalnya Sultan Arab kaget. Tapi setelah dipoles dengan rayuan khas Abu Nawas, Sultan mulai mikir, kalau gue ikut nyangkul, rakyat pasti makin cinta. Dikiranya gue sultan yang merakyat. Akhirnya, dengan wajah pura-pura bijaksana, Sultan setuju. Hari eksekusi pun tiba. Sawah kerajaan dipenuhi warga yang penasaran. Mereka datang rame-rame buat nonton Abu Nawas kerja dan katanya sih sang Sultan Arab juga ikut turun tangan. Wih, langka banget. Abu Nawas datang dengan 2 cangkul. 1 buat dia sendiri dan 1 lagi spesial untuk Sultan. Tapi aneh banget, cangkulnya ini kecil parah. Gagangnya cuma sepanjang jari telunjuk. Fix ini bukan cangkul, ini kayak sendok nasi zaman Arab kuno. Tapi karena semua rakyat lagi ngeliatin, Sultan Arab nggak bisa komplain. Mau marah juga takut dianggap nggak bijak. Ya udahlah, akhirnya sang Sultan mulai nyangkul pakai alat mini itu. Dan hasilnya? Baru 5 kali cangkul, punggungnya udah gemetaran. Karena untuk bisa nyangkul dengan cangkul super kecil, badannya harus nunduk kayak lagi cari koin di lumpur. Nggak lama, beruk! Sultan Arab kepleset dan nyungsep ke sawah. Kepalanya masuk duluan ke tanah. Terus badannya ngikut kayak wortel yang nongol. Muka penuh lumpur, jenggot belepotan, sorban kusut kayak habis diajak main bola. Rakyat yang nonton langsung ngakak, tapi tetap sopan, karena yang nyungsep adalah pemimpin mereka. Untungnya, Abu Nawas gerak cepat. Dia langsung ngeluarin jurus rayuan maut khasnya, bikin suasana cair dan Sultan gak jadi marah. Katanya, tanah ini subur banget, sampai bisa numbuhin Sultan Arab keluar dari tanah tanpa pupuk dan air. Wakwekokah. Rakyat makin ngakak. Dan anehnya, Sultan Arab juga ketawa. Tadinya mau ngamuk, tapi karena semua orang ketawa dan suasana jadi seru, akhirnya dia ikutan ngakak juga. Malu? Iya. Tapi image pemimpin merakyat? Aman. Abu Nawas lalu bersujud dengan penuh gaya dan bilang bahwa kerja di sawah itu nggak segampang nyuruh orang. Butuh tenaga, peluh, dan sabar tingkat dewa. Tapi Abu Nawas juga memuji Sultan Arab yang udah mau nyoba nyangkul dan sukses jadi hiburan gratis buat rakyat. Dan Abu Nawas lolos lagi dari tugas berat dengan kepala selamat dan reputasi makin melambung tinggi. Dari kisah ini kita dapat banyak pelajaran penting. Pertama, jangan pernah remehkan pekerjaan yang terlihat sepele. Nyangkul sawah itu berat,
butuh tenaga dan kesabaran tinggi. Kedua, pemimpin sejati adalah yang berani turun langsung, bukan cuma duduk di singgasana. Dan terakhir, kalau kamu punya otak encer kayak Abu Nawas, pakailah buat kebaikan. Bukan buat menipu, tapi untuk membuka mata orang lain, bahwa semua profesi itu berharga dan pantas dihormati. Gimana nih cerita kali ini? Lucu? Inspiratif? Atau bikin kamu pengen nyobain nyangkul juga? Kalau kamu suka konten beginian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan cerita gokil lainnya bareng Abu Nawas dan tokoh-tokoh legendaris dari Timur Tengah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, hanya di Kisah Channel. Tempatnya cerita gokil, inspiratif, dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.